Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, kondisi hari ini lagi panas-panasnya saudara. Pagi saya bangun pagi dan saya buka TV, sudah ada berita Iran meluncurkan 400 rudal. Rudalnya rudal monster saudara. Waduh. Dan dikatakan saudara, Israel bangsa pilihan Tuhan. Kota Tel Avivnya sudah beberapa yang lumpuh, ada 11 yang mati, 1.100 yang terluka. Dan mulai saudara, ini kondisi gelembung-gelembungnya sudah mulai panas saudara. Firman Tuhan mengatakan nanti di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, saudara, akan ada perang di mana-mana. Saudara, ini sudah mulai panas saudara ya. Sudah Korea Utara sudah mau menyiapkan bomnya. Bukan untuk ngebom Israel. Kalau sampai Amerika ikut-ikut, saudara, ini akan dikirim bomnya sama Korea ke Amerika. Semua bantu Iran, saudara ya, Rusia, Korea Utara. Saudara, hari ini bagaimana kita bayangkan kalau perang itu terjadi? Saya bangunkan istri saya, lihat jam 2:30 subuh, rudal itu sama Iran diluncurkan, saudara. Lagi-lagi enaknya tidur ya apa ya? Kita lagi tidur tenang-tenang ini, besok mau ke gereja, tiba-tiba duar saudara, rumahnya hancur saudara. Habis begitu ada anaknya yang meninggal, suaminya meninggal, ada yang kakinya patah. Waduh saudara, hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang satu kita tahu saudara, ketika kita berharap sama Tuhan, Dia adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan. Pagi hari ini Tuhan taruh dalam hati saya firman mengenai Jehovah Jireh, saudara ya. Kita buka di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Kejadian 22 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Saya tunggu sampai semua bisa membuka Kejadian 22 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Perikopnya berjudul kepercayaan Abraham diuji. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai domba korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, pagi hari ini kenapa kok saya bawakan mengenai Jehovah Jireh? Saya dengar sebuah lagu baru saudara, nanti sebelum saya kembalikan ke Bapak Gembala, saya akan coba kita sama-sama belajar lagu yang baru ini. Saudara, lagu ini memberkati saya. Bahwa Allah kita sudah tahu bahwa Dia itu adalah Allah yang menyediakan, saudara. Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Saudara, kita sudah tahu, saudara. Tetapi saudara, seringkali di dalam hidup kita menghadapi situasi-situasi yang tampaknya, sekali lagi tampaknya mustahil, tampaknya kurang, tampaknya kita harus mengalami ujian, tantangan yang bisa membuat kita ini ragu akan pemeliharaan Tuhan. Dan bahkan di doa pagi saudara, ketika Bapak Jekwang itu masuk rumah sakit saudara, sampai Bapak Gembala mengatakan Tuhan ini ada atau tidak. Saudara, kadang-kadang kita menghadapi situasi, loh kok harusnya bukan orang ini. Orang ini itu kan baik, orang ini kan selalu terjemput dengan baik. Kenapa kok harus orang ini? Saudara, sekali lagi, satu yang kita harus belajar, Tuhan tidak pernah salah. Dia punya rencana, bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit. Dia rencananya dia adalah damai sejahtera. Loh sekarang kok sakit like? Nah sekarang kok susah, sekarang kok masuk rumah sakit. Saudara, ini belum ending. Ada suatu tantangan, ada suatu ujian yang Tuhan kepingin menunjukkan penyediaannya. Penyediaannya bukan hanya dalam bentuk uang, tapi penyediaan dalam bentuk kesehatan. Penyediaan dalam bentuk segala sesuatu yang kita lagi kurang, yang kita lagi butuh, saudara. Saudara, dalam Pengkhotbah 3:11 saya ingat saudara,
Manusia itu tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tidak akan pernah tahu. Saya pun berdiri di tempat ini, saudara, dengan segala macam yang saya punya, saudara, 10 tahun yang lalu saya tidak tahu, saudara. Tuhan akan buat apa, Tuhan akan menyediakan apa, Tuhan akan beri apa, Tuhan akan kasih fasilitas apa. Manusia tidak ada yang tahu pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Namun, saudara, kita semua ingat, kita belajar pagi hari ini nama Jehovah Jireh. Apa maksudnya, saudara? Ini ngajari kita bahwa Allah yang kita sembah, yang kita lagi cari pagi hari ini. Saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Orang-orang yang tidak datang hari ini mungkin bukan orang-orang yang beruntung, saudara. Kita yang beruntung pagi hari ini, saudara, kita dengar mengenai Jehovah Jireh yang ngajari kita bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa setia. Allah yang senantiasa menyediakan apa yang anak-anaknya butuhkan tepat pada waktunya. Anak saya Quincy ketika dia nangis, baru mamanya buat susu. Pas pada waktu dia butuh, lagi lapar, lagi haus, dia nangis, dia teriak, mamanya buatin susu. Pas pada waktunya. Dan Tuhan menyediakan Jehovah Jireh ini, kita tadi belajar, pertama kali disebutkan pada saat Abraham disuruh memberikan sesuatu yang sangat berharga. Kita akan belajar, saudara, dari Abraham ini, saudara, di dalam Kejadian 22 ayat 1, saudara. Kejadian 22 ayat 1 dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saudara, saya pelajari, saya berhenti lama. Setelah semuanya itu apa? Setelah Abraham disuruh keluar dari tempat kediamannya, dari zona nyamannya, di saat usianya sudah tua, harusnya dia ini rehat, dia pensiun, dia sudah punya tempat, sudah punya ladang, sudah punya properti, sudah punya pekerjaan, saudaranya semua di situ sudah mapan, saudara. Tiba-tiba sama Tuhan disuruh keluar, entah di kemana, tidak dikasih tahu. Belum selesai, saudara. Setelah semuanya itu apa? Setelah Lot yang selama ketika Lot belum punya apa-apa, saudara. Masih nol, dia ikut sama omnya kemana-mana sampai Lot jadi kaya. Jadi hampir mirip dengan Abraham kekayaannya, sampai Lot ini menelikung Abraham. Kok ya, ponaan kok enggak menghargai omnya, saudara. Disuruh milih ke kanan atau ke kiri, dia milih duluan. Setelah semuanya itu apa? Ketika ponaannya sudah menelikung dari belakang, saudara, dia harus menghadapi ponaannya dan seluruh keluarga ponaannya ini akan dihukum sama Tuhan. Dia harus perang dengan Raja Kedorlaomer. Belum lagi, saudara, setelah itu apa yang dialami? Dia harus membela Lot segala macam. Setelah semuanya itu belum selesai, janji yang diberikan Tuhan, loh kok enggak keluar-keluar anaknya? Anaknya keluar, dia dicoba sama Tuhan. Saudara, ketika saya belajar setelah semuanya ini apa, saudara? Tuhan mau ngajari kita, kita tidak boleh membuat puncak dalam hidup kita. Tuhan mau buat kita semua itu, saudara, kan firman Tuhan mengatakan ya, kita dibentuk dan segambar serupa dengan Allah. Saudara dan saya ini punya destiny. Punya misalnya begini, saudara, nantinya saudara ini akan dibuat misal sampai kamu nanti destinimu di buku kehidupan. Ketika kamu ikut saya, kamu akan bisa melayani bukan hanya 100, tapi 1000, tapi 10.000, misal seperti itu. Lah destininya akan seperti itu. Untuk mencapai destiny seperti itu, Tuhan akan membentuk. Tuhan akan terus mengolah, tidak akan pernah berhenti, saudara. Sampai destiny, gambaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, nah ini loh, ini kamu sudah melakukan destinimu, pelayananmu sudah sesuai dengan yang saya tulis, yang saya rancang, ya sudah selesai, ayo kamu pulang. Selama kita hidup sampai nanti kita selesai waktunya, saudara, kita akan terus sama Tuhan dibentuk, diolah, diuji, tidak pernah stop, saudara. Jadi jangan komplain kalau hari ini kita sedang mengalami kesusahan, kekurangan, ataupun himpitan, ataupun omongan-omongan yang tidak enak, ataupun hal-hal yang membuat hati kita ini panas. Saudara, kita ini sedang diolah, dibentuk, mengalami ketemu dengan, kok kurang ya, kebutuhannya segini. Saudara, iman kita lagi dibentuk. Kita ketemu orang yang omongannya tidak enak, kok orang ini ngomong begini ya. Hati
hati kita, kesabaran kita sedang dibentuk, saudara. Supaya apa? Tuhan mau kita ini sesuai dengan apa yang Dia sudah rancangkan, saudara. Dan dikatakan di sini, setelah semuanya itu sekali lagi dan kedua kali lagi Allah mencoba. Mencoba ini bahasa aslinya adalah naca, menguji, kepingin tahu, membuktikan, saudara. Saudara, Tuhan itu senangnya begitu. Oh, orang ini dikatakan Bapak Gembala orang yang setia, orang yang murah hati. Saudara, pasti saudara akan diuji kesetiaanmu. Saudara akan diuji kesabaranmu. Saudara akan diuji kemurahan hatimu, saudara. Dan ketika diuji, saudara, sikap kita bagaimana? Ketika kita diuji sedang menghadapi apapun yang bukan karena dosa, Yakobus 1:2-4 mengajarkan kita apa, saudara? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, pengujian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, lihat, menghasilkan ketekunan dan tidak titik, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh, lihat, buah yang matang. Saudara, Tuhan mau membuat kita ini jadi sesuatu yang matang, yang bisa dinikmati, yang good looking, yang berharga, yang manis, saudara. Sehingga orang lihat, wih, pohon kelapanya di gereja itu buahnya ya, manis ya. Semua orang kepingin, bisa dinikmati. Saudara dan saya, kita ini sedang dibentuk sama Tuhan untuk menjadi sebuah manusia, pribadi yang matang di pemandangan Tuhan. Ketika kita matang, saudara, ayat itu mengatakan, supaya kamu jadi sempurna, jadi utuh, dan ini yang penting, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ketika kita diolah, diuji dengan segala macam, dengan keluarga, dengan jemaat, dengan orang di sekitar kita, dengan tetangga kita, di dalam pekerjaan, keuangan, kesehatan kita. Kalau bukan karena dosa, lihat, Dia kepingin membuat kita matang. Dia kepingin membuat kita sempurna. Jangan ketika diuji, saudara, mengalami ujian, gondok, saudara. Waktunya melayani, tidak mau melayani. Mangkel hatiku, sudah, daripada hatiku mangkel, aku tidak ke gereja dulu. Gondok, saudara. Saudara itu bukan anak Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, saudara, ketika sedang mau melayani, saudara, sudah ditugaskan, sudah dijadwalkan, ada masalah, ada tidak enak, wes aku tidak mau melayani dulu. Duduk, diem saja, saudara. Mukanya asem begitu. Saudara, orang-orang seperti ini mana bisa dibuat Tuhan matang, utuh, sempurna, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, ketika kita mengalami ujian dikatakan kita harus bahagia, harus tetap tersenyum, saudara. Dari siapapun, berbentuk apapun. Ketika kita tidak salah, saudara, kita harus ingat bahwa ini ujian untuk membuat kita sempurna. Saudara, ujian itu bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi ujian itu tadi dikatakan untuk membentuk dan mengangkat iman kita. Saudara, saya sampai pada posisi ini sekarang. Saya dibentuk, diuji dulu dari awal. Diajari dulu dari awal, saudara, di gereja ini, saudara. Di gereja ini oleh Bapak Gembala diajari dari awal, saudara. Mulai dari mengenai keuangan, mengenai iman, mengenai karakter, saudara. Sampai saya bisa berdiri di tempat ini. Dan bukan hanya dengan Bapak Gembala, sama orang tua saya juga, saudara. Setiap kali kalau saya firman, saudara, Bapak saya dengarkan. Pasti setelah selesai, kamu tadi salah ngomong begini. Lagi makan, saya umur 45 tahun, saudara. Punya 2 anak, dituturi sama papa saya. Saya diam, bukan saya saja, adik saya juga, saudara. Keliru kan ngomong kok ngene iki, apa kan ngomong kok ngene iki. Saudara, kita semua mendengarkan, diam. Saudara, kalau belajar doa pagi, namanya bapak itu dia menegur untuk kebaikan. Anak-anak, saudara, harus dengarkan apa kata bapaknya. Saudara, papa saya ngomong, selama untuk Tuhan layani jangan lihat duit, layani ketika untuk Tuhan layani. Saudara, kita dibentuk, dan bahkan juga saudara dibentuk supaya apa? Saya lihat juga saudara Kesia waktu pertandingan badminton, saudara, di dalam hati, saudara, kalah lagi. Musuhnya, saudara, saya lihat tangannya. Cuman karena dia sudah dibentuk, anaknya Bapak Gembala, saudara, dia sudah membesarkan hatinya. Kok di Instagram dia gak wani ambek aku.
Sebelum mulai saudara, sama dia dipanggil, sini dirangkul sama dia saudara. Saya bilang sama dia, Kes pasti menang. Saya tidak mungkin ngedonkan dia. Termasuk juga Tanggul saudara, itu mungkin belum lolos didikan saudara ya. Kok maksudnya gede kok, waduh mati kan, waduh kamu mau jadi masuk di sini kok ngomong menang. Saya bilang, yang penting bengkok mau sing banter, kok kalah, gak usah ngomong kalah. Tapi saya tahu dalam hati, kalah Regi. Tapi saya berusaha membesarkan hatinya, menang. Itu juga Hendrik, kok maksudnya gede wis tuwe, gak apa-apa, kamu senang, penting bengok sing banter pendek kaget, saya bilang begitu. Saudara dibentuk, saudara Kes saudara. Dia sementing Kes, kamu berani. Dia pede duluan saudara. Setelah kalah bukan saya kedonkan, iya Kes saking kakimu sakit, enggak sakit, lu pasti menang. Dia sudah unggul duluan 6-0, sudah 6-1. Tapi saudara diizinkan Tuhan kalah untuk dibentuk Kes. Ajak ketemu Kes, pertandingan rematch ulang. Ketemu nanti kamu ambil koko, dia suruh sama siapapun. Saudara kita ini sedang dibentuk untuk diajari supaya kita kuat, supaya iman kita ini percaya. Saudara. Ujian ini bukan untuk menghancurkan kita. Ujian dalam hidup diizinkan Tuhan supaya kita ini belajar bergantung sama Tuhan. Saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa saudara? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apapun yang saudara hadapi hari ini, itu tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan dihadapi, ketemu, lihat, dengar. Ini prinsip saya. Kalau Tuhan sudah izinkan ketemu, lihat, hadapi, seberapapun sulitnya, seberapapun besarnya orangnya, seberapapun gede masalahnya, kalau Tuhan sudah izinkan ada di depan mata saya, pasti tidak melebihi kekuatan saya. Pasti kalau Tuhan sudah izinkan, pasti saya bisa melampaui. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tidak titik. Sebab Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, diuji, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan takut menghadapi ujian. Jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengalami yang namanya penyediaannya yang ajaib. Saudara, kalau saya belajar di dalam Abraham ini, slide kedua, saudara, Abraham bisa menerima melihat penyediaan Jehovah Jireh-nya Tuhan pada saat dia berjalan, pada saat dia mengalami tantangan, saudara. Baru dia bisa melihat Jehovah Jireh. Coba kita belajar saudara ya. Abraham ini di dalam Keluaran 22:3, setelah dia dengar Tuhan ngomong, Abraham, kamu besok pergi ke gunungku yang kudus, kamu persembahkan anakmu. Jelas Tuhan ngomong. Anak tunggal yang paling berharga, dapatnya juga susah, dapatnya juga mukjizat, saudara. Sesuatu yang sangat berharga buat Abraham dan istrinya. Ketika itu diminta sama Tuhan, lihat apakah Abraham nawar? Apakah Abraham, Tuhan aku tak minta tanda dulu ya. Berapa banyak orang kalau sudah dengar dari Tuhan, tapi dagingnya hatinya, wah ini berat, ini kegeden. Engkau kenaan untuk dia dapat ini. Saudara kita lagi nawar, saudara. Saudara jangan nawar, kalau Tuhan sudah ngomong, saudara lakukan. Saudara saya pernah satu kali saudara, di dalam sebuah pelayanan Tuhan sudah dengar, sudah omong, nanti kamu pelayanan akan dikasih PK. Biasanya kan kamu gak mau terima PK, iya kan? Kamu ambil PK-mu, kasihkan orang itu. Saya dengar jelas, tapi sekali lagi, aku sungkan Tuhan. Orang itu wis tuwek, insinyur kontraktor soge, saya pikir sendiri saudara. Insinyur kontraktor soge Tuhan, aku ngasih ini piro Tuhan, umurku masih muda. Saudara saya tidak lakukan. Saudara tiba-tiba ya sudah, ketika saya disodori amplop, seperti biasa saya tolak saudara. Saudara tiba-tiba tanpa saya sadari waktu saya pulang, tiba-tiba istrinya yang tidak pernah ngomong sama saya, Pak Alek, boleh enggak saya minta tolong Pak, saya minta diantar ke sana. Waduh, salah saya ini. Ketika diantar dia ngomong, Pak, ya Pak Alek baik gini-gini, waduh
Terima kasih Pak ya firman-Nya memberkati. Iya Pak, betul Pak, sekarang Bapak sudah tidak kerja, sudah sakit-sakitan, sudah ada penghasilan. Waduh, saudara, kadang kita berpikir pakai pikiran kita, saudara. Coba tadi tak turuti, aku gak salah Tuhan. Ya sudah terjadi lagi. Tiba-tiba sudah selesai. Lihat toh, kamu tidak nurut omongan saya. Istrinya ikut saudara. Habis itu terima kasih ya Pak Alek ya, Tuhan memberkati. Saudara, saya nyesel sekali. Tapi untung Tuhan itu baik. 2 hari kemudian ketika saya mandi, kamu siapkan uangmu. Kamu buka amplop. Iya lek ketemu Tuhan, ini kan tidak ada dia. Saudara, saya mau nawar lagi, kamu masih mau ngengkel lagi? Ya wis. Sampai istri saya tanya, kok ini amplop buat apa? Wis, Timo. Ini kamu tak ceritain. Saudara, tiba-tiba saya jalan, saudara pergi ke satu tempat. Wah bener, orang itu ada. Itu orangnya kan? Saya langsung kasih, saudara. Dia nangis, terima kasih Pak Alek. Saudara, kadang-kadang saudara kita nawar sama Tuhan. Abraham saudara lihat, ketika dia disuruh hal itu, lihat ayat yang ketiga, Keluaran 22 ayat ketiga. Saudara, apakah dia nawar? Apakah dia berdoa minta peneguhan? Kalau sesuatu yang enak, kita tidak minta peneguhan. Tetapi kalau sesuatu yang sulit, kita harus iris daging kita, saudara. Kita minta peneguhan, tapi ya lihat kita belajar dari Abraham, orang yang mendapat penyediaan dari Tuhan. Orang yang disebut sahabatnya Tuhan. Tuhan sampai sungkan mau hancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan sungkan harus ngomong dulu sama Abraham. Karena Abraham punya karakter, lihat. Ketika dia disuruh sama Tuhan, Tuhan sendiri yang ngomong. Lihat ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang kelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak pakai nunggu, tidak pakai minta peneguhan, tidak pakai berdoa, dia dengar, dia langsung jalan. Orang-orang yang seperti itu, saudara, itu adalah orang-orang yang menerima penyediaan daripada Tuhan. Berapa banyak? Wah, iki akeh iki. Kenaan iki lek perpuluhan iki Pak Herman iki. Wis, Pak Herman enak 2 Camry, aku 2 sepeda ongkel iki. Saudara, jangan ukur pakai pikiran saudara. Seperti tadi saya coba mengukur dengan pikiran saya, dengan penglihatan saya. Orang itu insinyur, karena saya pernah ngomong, insinyur ngerjain proyek besar. Oh berarti ya cukup loh. Aku sih muda, dia sudah umur kurang lebih hampir 70. Saya pikir dengan pikiran saya sendiri. Tapi Abraham saudara tidak pakai menunda. Dia taat. Saudara, orang yang suka menunda, ngulur waktu saudara, itu adalah orang-orang yang berdosa. Menunda sama dengan berdosa. Loh kok bisa? Saudara, di dalam Ulangan 23 ayat 21, apabila engkau bernasar pada Tuhan Allahmu, janganlah kau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntut daripadamu sehingga hal itu juga dosa bagimu. Loh itu kan nasar, like janji, aku tidak janji sama Tuhan. Saudara, memang kita tidak janji, tetapi oknumnya sama. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan, Allah pencipta kita. Ketika dia ngomong perintahnya, kita harus jalankan. Tapi kalau kita tunda, dikatakan orang yang menunda, hal itu jadi dosa. Abraham tidak menunda hal yang sulit ini karena dia kenal Allahnya. Saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat ketiga, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Ketika kita kenal Tuhan, saudara, apapun perintahnya, sebagaimanapun besarnya, sulitnya, jalankan, saudara. Jangan kita tunda, ulur olor. Karena orang-orang suka menunda, bukan hanya dia tidak menerima penyediaan daripada Tuhan, dia akan jadi dosa, saudara. Saudara, kita lihat saudara ya, di dalam kenapa kok kita ini harus menuruti semua perintah-perintahnya Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Lihat saudara, Tuhan sedang ngomong sama orang Israel. Sing aku minta ini bukan hanya sekedar kamu takut sama saya ya. Lihat yang Tuhan minta apa? Supaya kita menerima penyediaan daripada Tuhan. Selain takut akan Tuhan, lihat.
Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Yaitu 1, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 2, mengasihi Dia. 3, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 4, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini, supaya baik keadaanmu, diberkati sehat keadaan saudara dan saya. Salah satunya adalah beribadah. Saudara, kita harus ucap syukur kalau kita senantiasa setia dalam ibadah. Kondisi keadaan kita sehat, kondisi keuangan kita sehat. Kalaupun diizinkan sakit, saudara, pasti ada puncijat pertolongan Tuhan, sembuh, dicukupkan semua. Karena janjinya, saudara, selain yang diminta takut akan Tuhan, itu apa, saudara? Mengasihi Dia, beribadah dengan segenap hati. Bukan cuma ibadah tok, saudara. Tapi kalau ibadah tidak segenap hati, tidak mau tepuk tangan, tidak mau dengarkan firman, tidak cocok dengan orang ini, jadi ngelemprek, saudara. Kita mau datang sama Tuhan, sama presiden saja kita siapkan baju, saudara Andri saja, saudara mau kawin pasti sudah prepare semua. Karena mau ketemu orang banyak, saudara. Nah kita ini mau ketemu Tuhan, tapi berapa banyak yang tidak prepare hatinya, hidupnya. Kadang saudara kalau saya tidurnya lambat, saudara, untuk prepare, saudara, saya harus buat kopi. Seperti hari ini, saudara, saya buat kopi karena saya tidurnya lambat, saudara. Bangunnya terlalu pagi. Saya tidak mau lemas, saudara. Saya harus bersemangat, saya mau melayani. Saudara, orang-orang yang bisa segenap hati dalam beribadah, setia, saudara, dikatakan baiklah keadaannya. Baik itu diberkati. Diberkati itu makarios. Orang itu senantiasa beruntung, diberikan hikmat, diberikan jalan keluar. Tidak perlu susah-susah cari berkat-berkat yang datang menghampiri dia. Contoh siapa? Abraham, saudara. Abraham lihat ketika dia jalan, susah kan, berat. Tuhan ini kok nyuruh ngasihkan anakku sih. Aku loh punya domba banyak, punya kambing banyak, punya lembu banyak. Kenapa kok enggak minta ini? Si Tuhan ya, kamu kan kasih aku istri. Ya kan, istri kan 2 jadi 1 Tuhan. Tak tanya istriku dulu. Kalau istriku setuju, baru Tuhan aku tak kasih. Lihat, saudara. Abraham tidak menunda, tidak mempersulit, tidak memperlambat, saudara. Sehingga dia tidak perlu berdoa. Domba yang tadinya dia lihat itu kosong, penyediaan Tuhan yang ajaib itu tiba-tiba muncul, saudara. Karena apa, saudara? Karena Abraham dia kenal siapa Tuhannya, dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dikorbankan. Saudara, Ibrani 11 ayat 17-19. Karena iman maka Abraham tak kalah dicobai persembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan telah menerimanya kembali. Lihat, dia melakukan itu berdasarkan iman karena dia percaya. Tidak apa-apalah, ini diminta sama Tuhan. Kalau toh disuruh mengorbankan, toh nanti dia bisa bangkitkan kembali. Lihat, luar biasa imannya Abraham. Padahal zaman dulu belum ada mukjizat membangkitkan Lazarus. Belum ada, saudara. Saudara, kadang kita diuji, kasih, tidak apa-apa. Ini toh cuma sekedar uang. Terima, kasih, lewat, datang. Terima, kasih, lewat, datang lagi. Saudara, cuma tinggal butuh ketaatan kita. Roma 14:23. Kalau kita melakukan dengan bisa enggak ya, ragu-ragu ya, ada Tuhan atau tidak ya. Roma 14:23 mengajar kita, segala sesuatu yang tidak berdasar iman adalah dosa. Kita melakukan apapun, pelayanan, kita sedang mengerjakan apapun, kalau dasarnya tidak iman, saudara, bukan hanya disalahkan sama Tuhan, ini dosa. Kamu melakukan ini, menjalankan ini, tapi kamu tidak percaya, tidak punya iman. Saudara harus punya iman, saudara.
Dan Yakobus 2:17 mengajarkan apa, saudara? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, saudara. Tuhan, aku mau sembuh, aku lagi sakit. Tapi aku di rumah saja. Streaming saja. Saudara, saya ingat Ibu Sirait, saudara. Istrinya Bapak Sirait. Dia lagi sakit, dia datang, aku punya iman. Nanti ada perjamuan kudus, ketika aku minum, aku sembuh. Iman tanpa perbuatan, cuma sekedar percaya tok, saudara. Dikatakan Yakobus 2:17, itu mati, saudara. Saudara mau diberkati 10 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi ketika ketemu, oh ini ada pekerjaan Tuhan, pelayanan kasih, mau ngambil duit itu seret, saudara. Susah. Bagaimana melihat penyediaan Tuhan yang ajaib? Abraham tidak pernah menunda, Abraham tidak pernah berpikir apa, karena dia percaya, dia punya iman, dan dia lakukan, saudara. Saudara, jadi kesimpulannya dalam slide yang kedua ini, saudara, saya tulis, penyediaan Tuhan itu sering datang setelah kita menunjukkan ketaatan total dengan segala resikonya. Penyediaan Tuhan yang ajaib, Jehovah Jireh, kita bisa lihat atau sering datang dalam kehidupan Tuhan, saudara dan saya, setelah kita menunjukkan ketaatan total dengan segala resikonya. Slide yang ketiga, saudara. Saudara, penyediaan ilahi, saudara. Dikatakan, saudara, setelah Abraham, dia bawa Ishak, saudara. Ishak pun juga, saudara, dia tidak luput dari berkatnya Tuhan. Seorang anak, ini bukan anak yang masih kecil seperti anak saya Quincy, yang ketika saya mau kemana saya tinggal gendong, saya tinggal bawa, tidak peduli kamu mau, tidak mau, you suka, tidak suka, pokok harus ikut, si kecil. Tapi Ishak, dia ini anak yang sudah pemuda, saudara, yang bisa ngambil keputusan, yang bisa membantah, yang bisa punya nalar. Ketika disuruh sama bapaknya, dia bisa nolak. Oh, bapakku gendeng ini, mau bunuh saya. Dia bisa lari, saudara. Lihat ketika Ishak pun punya ketaatan total, saudara. Kalau saudara lihat ayatnya, pasal 24. Maka menaburlah Ishak, dia kian lama kian kaya, sangat kaya, dan bertambah kayanya. Ishak pun juga dapat berkat, saudara. Ketika seolah-olah itu membunuh dirinya, mematikan dirinya, tapi dia tahu ini bapaknya, ini Tuhan, dia taat total tanpa ada excuse. Saudara. Dan ketika Abraham sudah ajak Ishak bawa kayu bakar pun juga, saudara, tidak dibantah sama anaknya Ishak ini. Dibawa, ditanya, "Pak, mana korbannya?" Sama Abraham tidak dijawab. Seolah sudah kamu dimo, ikut saja. Dan pada waktu prosesi Ishak dibaringkan di atas batu ditali. Saudara, dia tidak berontak loh, saudara. Dia sama seperti Tuhan, seperti domba, seperti anjing kelu, saudara. Dia dibaringkan, dia ditali, itu kan ada prosesinya. Bapaknya bawa pisau, bapaknya mau menghujam. Sampai detik itu pun, dua orang ini sedang diuji sama Tuhan, saudara. Gimana ketaatanmu sama saya? Sampai kamu mati, sampai berikan yang berharga pun, berani enggak kamu? Bisa enggak kamu? Dua-dua ternyata bisa. Tuhan kepingin lihat buktinya, saudara. Coba. Dan Abraham sungguh-sungguhan ngangkat pisaunya, saudara. Mau membunuh, dah tiba-tiba ada suara malaikat. Suaranya, saudara. Malaikat itu berseru dari langit. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Tuhan saudara dan saya itu, dia senang membuktikan anak ini bilangnya percaya. Coba sih, tak uji kepercayaannya. Anak ini bilangnya mau diberkati, mau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Coba sih, benar enggak? Dia bilang punya iman, benar enggak? Sama Tuhan kepingin dibuktikan, saudara. Saudara, kadang-kala apapun yang terjadi, saudara harus lulus. Prosesnya harus lulus. Tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan aku bisa, aku lulus. Seperti Abraham ini, saudara. Ya Tuhan, sautnya,
Jangan bunuh anak itu, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Tidak segan-segan untuk menyerahkan uangmu, menyerahkan hartamu, menyerahkan harga dirimu, menyerahkan egomu, saudara. Kadang-kadang manusia semua punya ego. Siapa lu, siapa gua, ya kan? Sanggup tidak saudara menyerahkan ini semua, saudara? Ketika kita sanggup, saudara, dikatakan ayat selanjutnya, saudara, itu ayat 10-14, saya lompat langsung dengan cepat. Lalu Abraham menoleh dan melihat. Dia menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Dari tadi tidak ada apa-apa di situ, saudara. Dari mana datangnya domba ini? Dia naik ke atas gunung, pasti dia melihat seluruh view-nya. Kosong, tidak ada apa-apa. Yang melihat bukan cuma satu, Ishak juga melihat. Kalau mereka sudah melihat domba itu, loh, Pak, itu ada domba, serahkan saja. Domba ini tidak ada, saudara. Datang dari mana domba ini? Kok pas pada waktunya? Setelah Abraham dan Ishak melakukan apa yang diperintah Tuhan. Setelah mereka jalan, setelah mereka taat, setelah mereka berani melangkah, saudara. Saudara, hari ini Bapak Gembala saudara menerima beras, menerima minyak, menerima buah. Setelah dia melangkah ngambil keputusan di belakang pada waktu doa malam, ya Tuhan aku mau beri makan sendiri. Coba kalau keputusan itu, langkah itu tidak diambil, tidak akan ada semua ini saudara. Penyediaan dari Tuhan yang ajaib. Zaman dulu pada waktu itu tidak pernah datang buah, tidak pernah datang beras, minyak, ikan saudara segitu banyak saudara. Sampai freezer itu penuh harus beli lagi. Itu semua datang setelah Bapak Gembala melangkah, saudara. Saya bisa melihat rumah saya jadi ketika saya melangkah, ketika gaji saya tidak cukup cuma 1 bulan 3.750.000, tetapi cicilan rumah saya, bangunan saya itu besar puluhan juta. Saudara. Saya melangkah dengan iman, saya bisa melihat penyediaan daripada Tuhan ketika saya melangkah, saudara. Dan lihat saudara, ketika disediakan domba yang tiba-tiba tadi muncul, saudara, dikatakan domba korban pengganti. Saudara, bahasa aslinya adalah substitution. Ada sebuah pengganti. Saudara lihat, ingat, jerih payah kita tidak sia-sia. Apa yang saudara berikan, entah tenaga, entah uang, entah hatimu saudara berikan, tidak apa-apa. Wis sudah seperti seolah-olah bahasa hari-hari, wis etre-etreen, elek-elek no. Omong-omong no, terserah you mau ngomong apa. Yang penting aku tetap jaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Saudara, jerih payah hati kita, jerih payah hidup kita tidak akan sia-sia. Minimal sama Tuhan dibalas seimbang. Kenapa saudara? Mazmur 90:15 mengajarkan kita, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami celaka. Itu batasnya saudara, seimbang. Saudara kasih 1 juta, minimal seimbang, Tuhan kembalikan 1 juta. Loh, ini saya bukan berbicara uang, supaya saudara mudah menerima. Seimbang itu equal, saudara. Nilainya, value-nya sama. Minimal yang kita terima harus sama. Tetapi saudara, dari sisi Tuhan, apakah dia memberikan sama? Efesus 3:20 mengatakan, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi saya pakai nominal, kita kasih 1 juta. Lebih banyak itu bisa 100 kali lipat. 100 kali lipat, kasih 1 juta, bisa 100 juta. Dapatnya bisa 1 miliar, bisa 10 miliar. Berarti kan lebih. Ini bukan berbicara uang, tapi berbicara mengenai segala value yang kita berikan, harga yang kita bayar sama Tuhan. Dikatakan dia bisa berikan lebih banyak. Dan lihat saudara, standarnya Tuhan itu seberapa? 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara, dikatakan apa? Saudaraku yang kekasih, ini sudah slide ketiga ya, tolong disiapkan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik
dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Lihat saudara, ukurannya Tuhan, 3 Yohanes 1 ayat 2 ini saya temukan saudara. Saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik, sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu sehat. Jadi saudara, jiwanya, rohaninya sehat, jasmaninya juga pasti Tuhan akan berikan sehat. Dan terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, you made prosper in all things. Tuhan membuat diberkati, berkelimpahan dalam segala hal, saudara. Limpah bukan saja hanya soal uang, saudara. Saudara, saya catat di sini, limpah itu ada 5, saudara. Slide yang ketiga, limpah yang dari Tuhan itu ada 5. Limpah yang dari Tuhan itu punya Tuhan, punya jiwa yang sehat, punya jasmani yang sehat, punya uang, dan punya relationship. 5 ini saudara. Orang limpah ini harus punya 5. Saudara, kenapa kok harus 5 ini? Punya Tuhan, punya jiwa yang sehat, jasmani yang sehat, punya uang, punya relationship, ada teman, ada keluarga di sekitarnya. Saudara coba bayangkan, saudara kaya, punya perusahaan, punya uang triliunan, punya pabrik, tapi sakit, stroke, kolesterol, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Ini tidak limpah. Saudara setia dalam Tuhan, melayani, sehat jasmani, tapi kurang uang. Ini tidak limpah. Saudara, limpah yang dari Tuhan harus memenuhi 5 hal ini, saudara. Setia melayani, setia ke gereja, tapi soal uang saudara kurang. Ini tidak limpah, saudara. Janji Tuhan, you made prosper all things. Dia dibuat diberkati, berkelimpahan dalam segala hal. Saudara, wanita pendarahan 11 tahun, saudara. Dikatakan semua hartanya habis. Berarti kan dia kerja, dapat uang, diberkati. Soal uang tidak susah, tetapi sakit. Akhirnya habis semua. Ini pun juga tidak limpah, saudara. Slide yang keempat saya tunjukkan, saudara. Contoh orang-orang yang tampaknya diberkati. Slide yang keempat lah. Saudara, itu ada seorang petenis, saudara. Petenis namanya Dustin Gabriel Avia. Saudara tahu? Dia punya jet pribadi, dia punya mansion, dia juara Wimbledon beberapa kali dan lomba-lomba yang lain. Sekali dia juara Wimbledon, saudara, dia dapat 1.042.349 US atau kursnya 17 miliar sekali lomba. Dan lombanya itu ada puluhan dan ratusan kali. Hartanya begitu banyak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua branded semua. Topinya itu harganya saudara 150.000 US. Miliar saudara. Antingnya, kalungnya, kaosnya kalau ditotal semua bisa ratusan miliar saudara. Soge kan? Tapi dia mencoba bunuh diri 3 kali. Apakah ini limpah? Ini tidak limpah, saudara. Kelihatannya ke gereja, bawa mobil, punya handphone, tapi hatinya sakit. Gak punya teman, saudara. Sama keluarganya dijauhi, sama orang-orang gereja tidak dekat, saudara. Modelnya sombong, ini gak limpah, saudara. Limpah yang dari Tuhan harus 5 itu tadi. Dan saya temui lagi, saudara. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 19. Saudara, ayat ini ketika saya temui, dan Tuhan Roh Kudus ingatkan saya beberapa hal-hal artikel yang saya baca, bisa dibuka Pengkhotbah 10 ayat 19. Saudara, contoh orang-orang yang tampaknya prosper, tampaknya diberkati, saudara. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup. Perhatikan, uang memungkinkan semuanya itu. Artinya apa, saudara? Uang itu bisa memungkinkan segala sesuatu. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Yang tadinya dia setia, gara-gara duit dia tidak setia. Uang memungkinkan segala sesuatu. Uang memungkinkan semua yang tadinya, lo orang ini tak percaya 1 juta masih setia kasih perpuluhan.
Tapi sudah tak percaya naik 2 juta kok masih ditahan ya. Orang ini tak percaya aset ini 1, masih bisa setia dia. Tapi ketika tak kasih 2, kok enggak bisa ya. Saudara, uang memungkinkan segala sesuatu. Saudara, saya temui, saudara bisa dibuka slide-nya saudara. Saudara, saya kasih gambar karikatur, padahal ini wajah orang sesungguhnya. Saudara. Seorang pendeta di Tangerang, gerejanya besar, jemaatnya banyak, pelayanannya menyentuh sampai orang miskin. Sekali lagi, mega church. Tapi saya kasih clue-nya, saudara bisa baca sendiri karena ini di YouTube. Saudara buka di Google, saudara. Pendeta tajir mega church dicokok KPK. Pendeta, saudara. Jemaatnya puluhan ribu. Gerejanya bukan gereja biasa, mega church. Penghasilannya banyak. Inisialnya BS, saudara. Nggak mungkin saya ngomong namanya. Cuman ini ada di Google, saudara. Saudara bisa cek, fotonya keluar, foto asli. Ketika saya kasih foto asli, Roh Kudus ingatkan jangan. Ini kan di YouTube. Kasih karikaturnya saja. Tapi saudara bisa buka, pendeta tajir mega church dicokok KPK. Pendeta ngelayani khotbah tiap minggu hanya gara-gara uang. Memungkinkan segala sesuatu. Dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan mega, big industry. Dia nyuap, dia korupsi. Bukan orang biasa, pendeta. Hari ini berapa banyak saudara kita dengar pendeta saudara nipu, korupsi, pakai alasan segala sesuatu katanya ini pekerjaan Tuhan ini itu, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya perzinahan, ujung-ujungnya tidak jujur saudara. Saudara, ini ada contohnya. Kalau tidak kaya rohani atau kaya rohani, gimana jasmaninya bisa kaya? Dan gimana caranya Injil itu bisa diberitakan? Saudara, pendeta ini sekarang sudah bebas. Nah kalau mau khotbah lagi, saudara, apakah bisa jadi contoh? Biarpun Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Sabar, saudara. Sekarang dia sudah bebas, tapi 3 kali saudara kena kasus tersandung korupsi. Gerejanya besar di Tangerang. Saudara, Pengkhotbah 9 ayat 16 dikatakan apa, saudara? Hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Saudara, jangan kalau zaman dulu ya persembahan kami sedikit sekali. Saudara, kita bisa khotbah berapi-api, tetapi ketika turun khotbah kita susah dalam hal keuangan, keluarga masih amburadul. Saudara, orang yang di bawah dia iso khotbah, Jehovah Jireh Tuhan menyediakan, tapi susah saja dia masih minta tolong sama saya. Saudara, lihat hikmat orang miskin itu tidak didengar, saudara. Saudara, siapapun yang melayani, kehidupan saudara harus bisa dilihat dan bisa jadi contoh. Karena dikatakan pengkhotbah sendiri, kalau orang miskin, orang tidak punya apa-apa, dia ngomong, halah kamu tuh orang apa sih? Diam. Tapi kalau orang top, punya banyak duit segala macam, oh iya orang sugih ini, orang kaya ini. Seperti tadi kan, ini baju bekas ini, kainnya dibuat segini macam, pas oh ya, bekasi siapa sih kain? Alah bekasi tukang becak. Tidak dilihat saudara, barang itu jadi tidak berharga. Dan di sini saudara kita belajar contoh orang-orang yang tampaknya diberkati. Saudara, pertanyaan kenapa sih kok sering sekali ada orang yang selalu gagal dalam hidupnya. Tidak pernah bisa naik. Ada sedikit turun banyak, ada sedikit turun banyak. Kenapa saudara? Karena ada roh kemiskinan yang senantiasa mengintai. Seperti di dalam wanita penara yang tadi saya jelaskan. Saudara, kenapa? Kok perempuan ini saudara dikatakan Markus 5:25-26 saudara. Dia sudah punya banyak hal tetapi habis. Kemiskinan, miskin seperti kata pengkhotbah, karena ada roh yang sedang mengintai. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan iblis itu mencuri, membunuh untuk membinasakan. Ada roh-roh yang berusaha mengintai, membunuh, saudara. Contohnya siapa, saudara? Yudas.
Saudara tidak gampang loh dipilih bendahara, saudara. Pasti dia harus qualified, dia harus teliti, dia harus jujur, dan yang milih Tuhan sendiri loh. Tapi saudara, Yudas ini diintai sama roh kemiskinan ini. Sehingga dia tidak jujur, dia mencuri, dan akhirnya dia mati. Bileam, ini orang hamba Tuhan yang diintai saudara sama roh kemiskinan. Saudara, ceritanya Bileam, dia jatuh karena upah. Saudara, Bileam itu bukan orang biasa, saudara. Bileam itu seringkali sama Tuhan dipakai ketika dia ngomong terjadi. Menang, pasti menang. Kalah, pasti kalah. Hujan, pasti hujan. Panas, pasti panas. Itu Bileam, saudara. Tapi dia jatuh, saudara. Karena disuruh Tuhan ngomong A, dia tidak ngomong A. Dia ngomong B karena dia jatuh karena upah, saudara. Karena uang. Akhirnya Bileam sampai ditegur sama keledainya sendiri. Sampai ada malaikat bawa pedang supaya di depan matanya Bileam. Karena dia diintai sama roh kemiskinan. Siapa lagi, saudara? Ananias dan Safira. Saudara, harusnya Ananias dan Safira ini tidak perlu memberikan tanahnya. Tapi karena dia dengar Barnabas, saudara, dia jual tanahnya, dia kasih ke kakinya Petrus, lalu Petrus ngomong ke semua orang-orang kasih tepuk tangan. Ananias dan Safira kepingin pengakuan dari orang-orang. Berapa banyak orang kepingin di atas mimbar supaya diakui, supaya dipuji, saudara. Saudara, orang-orang yang seperti ini orang-orang diintai sama roh kemiskinan. Akhirnya apa, saudara? Dia kepingin pujian itu, akhirnya dia jatuh, saudara. Siapa lagi? Gehazi. Saudara, ini kurang apa Gehazi? Sudah bawakan senjatanya Elisa, sudah bahkan nyuci kasutnya Elisa, disuruh ke sana dia ikut, harusnya dia menggantikan Elisa. Tapi diintai sama roh kemiskinan, kena uang, dia gagal. Saudara, uang itu ada kustanya. Firman Tuhan mengatakan, cinta akan uang adalah dosa. Uang itu ada kustanya. Kalau uang itu dipegang sama teroris, pasti jadi bom, pasti jadi rudal. Kalau uang itu ada di tangan pengedar narkoba, pasti bisa mencelakakan. Tapi kalau uang itu ada di tangan pendeta yang dipakai Tuhan untuk memperhatikan orang-orang miskin, pasti jadi berkat. Ingat saudara, uang itu ada kustanya. Bukan uang yang salah, tapi cinta akan uang. Saudara, bagian-bagian terakhir, saudara, Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi, slide berikutnya, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara pegang ini, Allah kita itu akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Sekali lagi, Allah yang kita sembah akan senantiasa memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, pernah enggak saudara ngalami ini? Ketika saudara bangun dari tidur, tiba-tiba saudara bisa capek. Tiba-tiba saudara bisa takut. Waduh, mati kon. Hari ini aku menghadapi ini. Bangun dari tidur, bisa khawatir. Dan bahkan bangun dari tidur seperti dokter, tidak bisa angkat kakinya, tidak bisa angkat tangannya. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Saudara, saya ketika pelajari ini, ternyata pada saat tidur, ada iblis yang sedang menabur benih yang jahat. Sekali lagi, pada saat orang itu tidur, entah itu jasmaninya tidur, entah rohaninya tidur. Bukan hanya sekedar petaninya yang nabur, saudara. Tapi ada si jahat yang sedang menabur benih. Saudara, contohnya di mana? Matius 13 ayat 25, bisa dibuka dengan cepat. Jadi saya akan habis ini berakhir, saudara ya. Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum. Ketika rohani saudara sedang tidur, maju mundur, percaya tidak, khawatir tidak, ke gereja tetap saja kondisinya sama, tidak pernah berubah, berarti rohaninya lagi tidur. Itu orang yang siap ditaburi oleh benih dari si jahat. Pada saat benih ini ditabur, saudara, saudara tidak bisa cuma ditengking, dalam nama Tuhan Yesus keluar, roh-roh jahat tidak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Kita belajar dari firman,
Iblis juga ngerti firman. Siapa kamu anak Imam Sekawan ngusir-ngusir nengking-nengking saya, siapa kamu? Kita harus contoh Tuhan Yesus ketika dia dicobai 3 kali. Ayo kamu kan anak Allah, bisa rubah batu ini jadi roti kan? Tuhan tidak bilang dalam nama Tuhan Yesus pergi. Enggak, dia bilang ada tertulis. Orang hidup bukan dari roti saja tapi dari firman mulut yang diperkatakan Allah. Dia dicobai, sudah disuruh menjatuhkan diri. Dia dicobai, harta semua kekayaan akan dikasih. Dia enggak sekedar ngomong dalam nama Tuhan Yesus pergi. Dia sekali lagi ngomong ada tertulis manusia harus menyembah kepada Allah. Dia disuruh menjatuhkan, ayo kamu kan anak Allah, kalau kamu menjatuhkan diri kamu akan ditolong sama malaikat. Dia ngomong lagi ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau saudara ada di pengadilan, saya sebagai jaksa, lo katanya ini membunuh, mencuri, kalau tidak membunuh, tidak mencuri bebas. Ayatnya di mana Pak? Kuhapnya pasal berapa? Saudara di alam roh ketika saudara mengucapkan ada tertulis ketika saudara susah, ketika saudara kekurangan, tidak cuma Tuhan tolong, Tuhan ada tertulis firman Tuhan mengatakan aku akan jadi kepala bukan jadi ekor, aku akan mencukupkan dengan kekayaanmu. Saudara di dalam alam roh itu legalnya itu jelas, maka berkat turun. Bukan hanya sekedar saudara ngomong Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala karunia slide terakhir supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Rencana Tuhan itu bukan sekedar kita cukup saudara. Kita harus lebih. Di dalam Alkitab ada 580 janji. Sudah tidak kita hafal. 580 janji tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang keuangan, tentang pelayanan, tentang pekerjaan. Semuanya janjinya sudah ditulis saudara. Ketika saudara mengalami kesusahan, sudahkah saudara ngomong seperti Tuhan Yesus? Ada tertulis. Dan bahkan saya temui saudara, di dalam Markus 7:27 Tuhan ngomong dengan bahasa yang saudara kalau terima. Ketika kita anak Allah saudara, ketika perempuan Sirofenisia datang, Tuhan ngomong jelas, anak harus kenyang dahulu. Markus 7:27 lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, yang dengar, namanya anak itu dengar omongan bapaknya. Namanya anak itu ikuti omongan bapaknya. Saudara. Ketika saudara anak, saudara harus kenyang. Filipi 1 ayat 6. Saudara saya tutup, saya undang sebelum saya kembalikan, saya kepingin menyanyikan satu lagu. Saya undang adik saya, Lindung, dan mungkin Andre bisa bantu ngedrum. Saudara saya tutup dengan sebuah kesaksian di dalam Filipi 1 ayat 6. Bisa maju sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saya kepingin menyanyikan sebuah lagu yang tadi saya bilang jadi berkat waktu saya menyampaikan firman ini. Saudara Filipi 1 ayat 6 dikatakan, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Mazmur 138 ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Pada saat gaji saya tetap tidak naik, tetap 3.750.000 dan saya harus bayar semen. Tagihan saya diizinkan ditolong dengan Bapak Gembala, saudara, tagihannya dipegang sama dia, pesannya sama dia, dia yang backup saudara. Lek tagihanmu 80 juta, sempat ditunjukkan kepada istri saya saudara. Waktu itu belum jadi istri, siap enggak kamu kawin sama Alek? Lihat, utangi semen, besi, apalagi banyak, total 250 juta. Belum bayar tukang. Saudara ketika saya lihat itu semua, saya enggak mampu. Saya cuma ingat, Tuhan, Engkau sudah suruh saya bangun rumah, Engkau sudah suruh saya untuk memulai sesuatu yang baik. Filipi 1 ayat 6. Saudara saya klaim, saya bilang, Tuhan Engkau akan menyelesaikannya. Engkau akan meneruskan sampai akhir. Hari itu, minggu itu bisa bayar. Minggu berikutnya juga lagi. Waduh, dapat tagihan. Ini loh dari mama saya. Ini tukang loh, tukang ini 50. Kamu harus siap ini, belasan juta. Saudara dari mana saya? Saya cukup nyanyi. Allahku kan mencukupi, kunci E ya, kebutuhanku
Saudara, saya cuman ingat ayat-ayat ini ketika saya menghadapi kekurangan, menghadapi kesusahan. Dan tiba-tiba saudara, saya ketemu kata-kata Jehovah Jireh ketika saya dengar lagu ini, saudara. Lagu yang dinyanyikan seorang penyanyi, saudara. Kunci E ya. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Bisa dibuka slide-nya, ada ya, oke. Aku takkan kekurangan, Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenangan ku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, nanti akan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Naik satu ton, kunci F. Aku takkan kekurangan, Engkau gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kau sanggup Tuhan, kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenangan ku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Pagi hari ini saudara, percayalah, kau punya Tuhan Jehovah Jireh, sanggup mencukupkan yang saudara butuhkan di saat yang tepat.
Permasalahannya, apakah saudara sudah melangkah dengan iman? Permasalahannya, apakah saudara sudah berjalan dengan iman? Ketika saudara berjalan dengan iman, tetap percaya, pandang Dia, apapun resikonya, percayalah, Jehovah Jireh itu sendiri akan mencukupkan. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh yang ku perlukan, Kau sanggup saya kembalikan pada Bapak Gembala, sediakan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,